terisolasi karena dikepung oleh gerakan sosial yang pro pada kemanusiaan dan keadilan. Teman-teman jangan mau minta-minta terus. Gunakan untuk melakukan kerja-kerja industri dan bisnis yang baik, yang menjaga lingkungan. Jangan rakus. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memang berat, bahwa keberanian, kecerdasan, keberanian, dan kerja teman-teman seringkali harus makan korban. Seperti peristiwa di Expo tahun 2019. Mereka adalah pahlawan buat suara Papua. Termasuk pahlawan juga buat suarapapua.com. Mana di suarapapua.com? Mereka adalah pahlawan. Dan banyak anak-anak muda yang jadi pahlawan. Ada yang dituduh mata-mata, dibilang salah tembak. Tapi mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan atau alami, itu juga yang dialami oleh banyak situasi-situasi lain yang kemudian berujung pada kemenangan-kemenangan. Nelson Mandela dipenjara 40 tahun lebih. Gandhi juga seperti itu. Ada banyak cerita-cerita membela kebenaran, membela keadilan yang memang harus berhadapan dengan sejumlah kesusahan-kesusahan. Tapi mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa dapat sedikit kebesaran hati dan pikiran kita untuk bisa melampaui sesuatu yang materialistik. Tidak mengejar kesenangan atau mengukur kesenangan dari sesaat yang kita dapat. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Saya datang jauh-jauh ke sini, saya memang sering ke Papua, kerja banyak hal, ketemu dengan banyak orang. Karena saya merasa bahwa Papua ini harus kita urus. Ada banyak yang mesti diurus. Ada banyak yang mesti diurus di Papua ini. Saya nggak tahu sampai kapan, sampai di mana. Tapi saya yakin bahwa ada banyak orang asli Papua, teman-teman Papua, yang juga ingin situasinya berubah. Kita ditutup, dipidanakan, diserang, difitnah oleh mereka-mereka yang dapat kesempatan bicara besar, tapi sedikit membantu. Gak apa-apa. Apapun kerja kita itu pasti ada koneksinya, ada hubungan kebaikan-kebaikan lain. Dan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi saya cuma berharap kita terus bergerak, itu bergerak untuk merespon kerusakan, kehancuran yang sudah terjadi. Kita harus lawan itu, urus mereka, kasus-kasusnya, urus situasinya supaya jadi lebih baik. Tapi juga kita harus merebut sesuatu yang lebih baik ke depan. Membawa konsep, mengawal, ini proses panjang. Tapi lihat kalian masih muda-muda. Saya aja yang sejauh lebih tua, masih terus mau ngurus, kenapa kalian harus kabur? Ya kan? Jadi saya pikir saya pembukanya seperti itu dulu, nanti kita diskusi. Karena bau ubi juga sudah mulai datang ke sini. Sementara begitu. Terima kasih.
Cek. Iya, jadi abang dia sudah sampaikan terkait dengan situasi. Jadi sekarang kita buka ruang refleksi untuk semua yang masuk dalam ruangan ini, kita sampaikan pendapat. Saya berharap semua kawan-kawan yang ada di belakang juga, kemudian yang tengah, semua kita fokus. Kemudian apa yang kita pikirkan ini momen yang kita bisa sampaikan pendapat. Jadi berharap supaya kita buka ruang refleksi ini untuk lebih utama daerah-daerah konflik, 5 daerah yang sampai hari ini sedang terjadi, orang tua yang ada di pengungsian. Itu yang kita bicara. Jadi berharap supaya teman-teman dari masing-masing daerah yang sudah hadir perwakilan bisa update situasi. Jadi kita sampaikan secara terbuka di forum ruangan yang kita duduk. Semua kita sampaikan itu, kemudian nanti Abang Hari Selasa kita lanjutkan lagi dengan jawaban sesuai dengan pertanyaan nanti. Mungkin dari kami seperti ruang untuk tanya jawab di forum, tidak batasi waktu, nanti batasi waktu sebentar. Seperti itu. Jadi untuk hari ini diskusi itu diskusi bebas. Terima kasih. Oke, berarti nanti kita pakai jalur artinya kita lebih fokus ke 5 daerah konflik ini dulu. Jadi perwakilan kawan-kawan yang sudah hadir bisa sampaikan dari daerah 5 daerah konflik. Setelah itu baru nanti ruang terbuka, kawan-kawan siapa saja mau sampaikan, mulai dari gerakan atau gereja, bahkan juga siapa saja yang bergerak untuk mau tanya boleh sampaikan. Tapi mengingat dengan waktu, kami kasih kesempatan untuk 5 daerah konflik. Setelah itu baru kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Ya, jadi 5 wilayah konflik mungkin terutama kawan-kawan dari Duga perwakilan bisa sampaikan, karena Duga ini operasi dari 2018 sampai hari ini. Kita tidak lebih ke bagian yang lain, tapi kita bicara bagian posisi sipil. Itu saya jelaskan sedikit. Jadi teman-teman bebas untuk kita bicara diskusi. Wah. Silakan dari teman-teman wilayah konflik, mereka ada yang mau bicara duluan. Ada apa? Berarti tidak ada konflik ini di Papua kalau ada yang bicara. Ada. Simai. Simai boleh. Di sini mungkin ada teman-teman saya yang lain juga ada selain dari saya. Untuk Duga itu dari sesungguhnya bukan 2018. Pengungsian di Duga itu terjadi dari 2016. 2016-17 itu dia pengungsian, tetapi dia terjadi hanya di tempat. Setelah dia dari 2018 itu baru dia keluar secara ini dari tempat tinggal mereka pindah ke daerah-daerah tetangga mereka. Ada beberapa kabupaten terdekat. Sampai hari ini itu pengungsi juga itu masih ada. Tapi sebagian besar, saya tidak tahu daerah lain, masyarakat atau orang yang ada di Kota Wamena saja itu kalau ketika
lihat, kita dengar, tapi acuh tak acuh. Itu yang ada. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak bicara. Saya hanya mau menyampaikan bahwa juga itu ada pengungsian. Apa yang tadi dijelaskan, saya tidak terlalu mengerti. Yang disampaikan, dijelaskan perubahan tadi dari Nasar. Cuma hanya satu kalimat. Inti daripada itu saya sudah bilang bahwa pengungsi juga itu ada. Pengungsi ada, penanganan pengungsi itu sendiri tidak pernah dilakukan atau tidak pernah ada. Perhatian dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sendiri itu tidak pernah ada untuk penanganan dan peduli terhadap masyarakat itu tidak pernah ada sampai hari ini. Dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Dan hari ini juga masih kosong. Saya tidak salah itu 11 distrik. 11 distrik masih kosong, juga memiliki 32 distrik. Dan 11 distrik hari ini masih kosong. Masih kosong ini sekarang siapa yang ada di sana dan mereka ada di mana? Saya tidak tahu. Kesehatan tidak ditangani. Jiwa mereka untuk diobati itu dengan kerohanian. Tapi ini pun saya melihat gereja tidak berperan aktif. Dan itu yang ada sampai hari ini. Di sini mungkin saya hanya menyampaikan garis besar. Saya tidak mau menjelaskan sedetail, tapi saya hanya mau menggarisbawahi tadi ada satu kata yang saya petik dari Abang Aris jelaskan. Saya salut atau senang dengan keberanian, kritis dan keberanian yang dimiliki oleh anak-anak muda Papua. Tapi jangan lupa bekerja. Masalah ini yang saya menggarisbawahi karena memang benar. Saya juga tidak mau bicara di sini karena saya tidak mampu kerja. Cuma kalau saya bicara banyak tapi saya tidak kerja. Sehingga di sini itu kita lupa kerja. Kenapa tadi pengungsi ini dari 2018 sampai hari ini? Kalau kita forum duduk di sini, setelah kita bicara kita mau kerja, baru saya akan bicara banyak. Tapi kalau tidak, saya tidak bisa bicara banyak. Karena situasinya itu, kita yang duduk di sini saya pikir kita lihat, kita rasa. Sekalipun ini membuat mahasiswa eksodus, tapi emosional darah itu sedang mengalir terikat dengan orang tua kita. Sekalipun tuan-tuan atau kawan-kawan ini ada di luar Jawa, tapi emosional darah itu sedang mengalir di tubuh kita dan apa yang dirasakan oleh orang tua kita di kampung halaman kita itu kita sedang merasakan. Sehingga saya tidak bisa lewat panjang bicara tentang pengungsi juga, karena sedang kita alami sama-sama. Tubuh sebelah kaki saya kiri sakit, kanan juga rasakan. Nah, itu yang ada, sehingga mungkin itu kalau forum ini kita duduk di sini setelah bicara kita mau kerja, oke. Tapi kalau tidak, untuk apa kita duduk di forum waktu banyak? Mungkin dari saya sekian, mungkin ada teman-teman lain juga yang ada di ruangan ini. Silakan menambahkan. Waktu saya kembalikan. Kasih boleh. Iya, teman-teman dari kawan-kawan dari Duga ada lagi mau tambah? Boleh? Silakan. Mungkin saya dari saudara Dolia tadi. Yang pertama saya sampaikan terima kasih Pak Aris yang selalu mendampingi atau dalam penegakan HAM di Papua, yang selalu hadir bersama rakyat Papua. Selamat datang, selamat sore. Dan juga teman-teman ketua sama ikatan semua yang ada di sini. Saya menyampaikan selamat sore untuk kita semua. Baik, mungkin saya ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama menyangkut dengan tema di atas. Ini menyangkut mahasiswa eksodus. Saya mau memperkenalkan diri bahwa saya ini adalah orang tua.
salah satu orang tua dari korban atas nama tetapi juga mewakili teman-teman lain yang korban. Baik, saya mau tanya dulu, di sini ada ketua Eksodus atau tidak? Eksodus mahasiswa yang tahun 2019. Itu ada. Ya. Ketuanya tidak hadir, tapi kita bawakan dari pihak penyelenggara data. Saya sebagai penakala kalau yang lain mulai dari ketua sampai bawahnya. Terima kasih. Mungkin respon dari posisi pertanyaan tadi. Baik, mewakili kami dari orang tua. Nah, memang negara ini memang susah sekali bagi Indonesia Papua. Akibat daripada itu terjadi eksodus. Memang mereka menjagokan 5 sila, tapi sebenarnya mereka sendiri tidak jago. Sehingga terjadilah perdebatan eksodus yang sangat besar. Di situ terjadi sampai hari ini, pada saat waktu itu korban, saya sebagai orang tua sudah serahkan kepada mahasiswa Eksodus. Inilah hasil kalian, inilah hasil dari perjuangan Eksodus. Di depan asrama ini saya serahkan. Betul atau tidak? Sekarang saya lihat masih ada, gerakan ini masih ada. Sebelum kita masuk ke hal lain, saya dari mewakili orang tua tanya, sementara ini progres Eksodus ini sekarang sampai di mana? Yang sudah berjalan, artinya mungkin dari sisi hukum atau dari sisi ya hukum lah. Artinya ada perbuatan negara sehingga mungkin teman-teman sudah bergerak sampai saya di kampung terus sampai hari ini, mungkin saya kebetulan di Jayapura. Begitu dengar teman-teman punya acara ini, saya datang. Jadi mungkin saya mau tanya secara hukum, ini kira-kira ada sampai di mana? Apakah ini sudah ada di pengadilan, sedang diproses, atau seperti korban-korban lain ada proses pembiaran dan negara? Ini yang saya tanya dulu. Apakah ada proses pembiaran atau ada sementara ini sedang mengarah ke satu proses peradilan? Sebelum saya masuk ke pertanyaan dan sebelum saya masuk dalam nasihat-nasihat, kira-kira perjalanan ini bagaimana dari 2019, 20, 21, sekarang kita ada di 2020, penanganan kasus korban-korban itu kira-kira ada di peradilan atau ini mandek seperti kasus-kasus yang lain, pembiaran? Ini saya mau tanya. Oh, itu pertanyaannya. Iya. Kami dari Eksodus di posko itu sudah punya tim sendiri, jadi soal itu nanti teman-teman tim yang akan respon. Kita kasih kesempatan ke kawan-kawan pelaporan 4 korban, karena itu pertanyaan sesuai dengan itu kawan Oscar bisa respon. Ya, langsung. Mungkin saya langsung masuk ya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami selaku penanggung jawab korban dari posko umum. Sebelum meresponi, saya pikir mungkin nanti dari teman-teman di